Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'ba'du. Baik teman-teman, kita mulai kuliah begini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas topik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, yang di dalamnya nanti kita akan membicarakan terkait dengan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, kemudian karakteristiknya, kemudian prinsip-prinsip ya perkembangan anak usia dini. Materi ini tentu saja menjadi penting dan menarik, mengingat bahwa kita semua akan mengedukasi, akan memfasilitasi tumbuh kembang anak, khususnya anak usia dini. Ketika Anda akan mengajar, mendidik, memfasilitasi tumbuh kembang anak usia dini, tentu Anda harus kenal lebih dalam ya apa itu pertumbuhan dan perkembangan, serta karakteristik yang menjadi ciri penanda dari pertumbuhan dan perkembangan pada fase usia dini. Minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan siapakah anak usia dini. Kita sudah bicara anak usia dini adalah anak yang berada pada fase emas, the golden age, critical period, ya periode kritis. Yang kemudian kita pahami usia dini itu usia yang paling menentukan bagi tumbuh kembang anak di masa depan. Ini fondamen, ini fondasi, ya. Sehingga karena fondasi atau fondamen maka harus kuat agar ibarat bangunan itu ke depan dia tangguh, kokoh. Tanpa bangunan yang kuat maka sebuah bangunan itu akan tidak ada artinya, semegah apapun bangunan itu. Maka para pakar mengatakan bahwa 80% keberhasilan anak di masa depan ditentukan oleh fase usia dini, 0 sampai 8 tahun. Yang 20% itu sampai usia 18 tahun. Nah, kalau Anda sekarang usianya sudah rata-rata berapa? 18 apa 19? 18 ya Anda ya. Ya, ini berarti ini mensuplai 20% pada fase 18 tahun ini. Selebihnya Anda tinggal mengembangkan diri. Ya, makanya stimulasi pada fase usia dini ini menjadi sangat vital. Maka saya yakin ke depan guru-guru PAUD menjadi guru yang paling seksi, ya, seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat dan dunia ini. Karena harus disadari bahwa Indonesia atau dunia pendidikan itu relatif lamban atau terlambat menyadari akan fase ini, gitu loh. Dulu kalau orang bicara pendidikan kan selalu ya dari MI, SD ke atas kan. Baru era 2010-an ke sini, relatif agak gerakan nasional agak luar biasa. Saya dulu TK, tapi zaman saya TK tentu belum menjadi gerakan umum, masih banyak teman-teman seusia saya waktu itu yang nggak masuk TK. Gitu loh. Nah hari ini kita dihadapkan oleh sebuah fenomena yang satu sisi sangat positif ya. Masyarakat kita sudah tumbuh kesadarannya untuk memasukkan anak-anak usia dininya ke lembaga-lembaga PAUD. Tentu pendidikan anak usia dini tidak hanya di lembaga PAUD formal atau di lembaga PAUD informal atau non formal,
Tapi pendidikan usia dini juga terjadi pada tiga kelembagaan tadi, informal, di keluarga juga ada. Maka ada anak yang full diasuh, dididik oleh orang tuanya di rumah. Nah, di masa depan, dengan banyaknya orang tua yang berkarir, sibuk, orang tua butuh bantuan ahli, maka hadirnya guru-guru PAUD ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan menurut saya. Sangat dibutuhkan. Dan tolong Anda berpikir gini, Anda masuk dunia PAUD itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda optimis gitu loh. Karir sangat terbuka. Jangan hanya berpikir jadi guru ya. Anda bisa jadi konsultan, Anda bisa jadi peneliti, Anda bisa menjadi penulis buku, cerita anak, buku tentang dongeng anak. Anda bisa menulis syair lagu tentang anak, luar biasa. Dan dari masa-masa PAUD itu luar biasa, banyak sekali yang berprestasi dari prodi kita ini. Ya, jadi Anda harus pikirannya luas. Dunia anak itu butuh banyak sekali. Anda mengembangkan APE, alat permainan edukatif. Anda nanti mendirikan lembaga bimbingan bimbingan bermain anak, bimbingan belajar anak, mendirikan lembaga PAUD. Wah, luar biasa. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Ya. Tapi ingat, saya pesan kepada Anda seperti di awal kuliah, niatilah semua aktivitas itu dengan ibadah. Karena kalau niatnya Anda kuliah kok untuk cari uang, ya, terlalu naif. Ya, terlalu menyederhanakan kebesaran ilmu Tuhan. Ilmu kok hanya untuk cari uang. Wah, itu nggak gue banget itu ya. Ilmu itu untuk kemaslahatan hidup. Ilmu itu untuk membuat kita hidupnya bermakna. Ilmu itu membuat hidup kita menjadi berkah. Ilmu itu membuat kita selamat, begitu. Karena uang belum tentu membuat orang selamat. Uang itu belum tentu membuat orang bahagia. Uang belum tentu membuat orang itu berkah hidupnya. Makanya Anda niatkan, pokoknya saya cari ilmu agar hidup saya berkah, manfaat, maslahat untuk kehidupan umat manusia. Nanti, kalau Anda hidupnya sudah bermanfaat, uang akan datang sendiri. Percaya saja pada saya. Ya, kalau Anda sudah punya kreativitas, punya karya, punya sesuatu yang dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat, nggak usah kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya uang, nggak perlu. Terlalu kecil minta duit kepada Allah, ya. Tapi mintalah hidupmu berkah, hidupmu maslahat, ya, hidupmu diridhoi Tuhan. Itu jauh lebih bernilai daripada kamu minta kaya, daripada kamu minta uang. Apa nggak boleh minta kaya kepada Allah? Boleh. Wong Allah saja ya ghaniyu ya mughni kok. Allah itu maha kaya dan bisa memberi kekayaan kok. Ya, boleh. Makanya doanya kan Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina gitu kan, atau aghnini. Ya Allah, kayakanlah saya gitu. Boleh, itu doa yang diajarkan Nabi. Aghnini bihalalikan haramik, ya kan? Berikanlah kekayaan padaku dari yang halal dan jauhkan dari yang haram. Ya kan? Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan maksiatik, dan jadikanlah kami orang yang taat dan jauh dari kemaksiatan. Itu doanya begitu. Ya, jadi ini pesan penting. Jadi saya ingin Anda hidupnya optimis. Ya. Positive thinking kepada skenario Tuhan. Ya. Positive thinkinglah kepada ketentuan Allah. Anda hari ini ditakdirkan, ditentukan Allah untuk ada di prodi ini. Seriusi, sungguhi, ditemenani, bahasa Banyumasane. Ditemenani, di apa namanya? Ya sungguh-sungguh gitulah ya. Sungguh-sungguh. Pokoknya cari ilmu, jadi ahli PAUD, ya, ahli anak, ya. Mulailah dari sekarang Anda mencintai anak, ya, gitu kan. Mencintai anak. Karena tidak ada
tidak ada kerja yang lebih mulia bagi Anda kecuali Anda membantu agar masa depan anak-anak bangsa ini menjadi generasi hebat, generasi kuat, generasi cerdas, dan tidak lupa generasi soleh. Ini sesuatu yang mulia dan akan dikenang sepanjang masa oleh umat manusia. Karena tanpa mereka, dunia ini tidak ada artinya. Ya, oke, itu pengantarnya. Silahkan yang akan presentasi, saya persilahkan. Waktunya nggak usah panjang-panjang presentasinya ya. Maksimal 20 menit saja. Monggo, kelompok 1. Silakan share screen dari situ. Siapa orangnya? Assalamualaikum. Ya, silakan. PowerPoint-nya di-share ya, Mbak. Di-share screen di Google Meet ini. Oke, Pak, lagi pada... Ini berarti Titin ya? Titin terus Pak. siapa yang siap? Mbak Dian sama Mbak Isma. Isma, ada Isma? Halo Isma? Oke, Isma dari tadi sudah join ya. Nanti Anda mic-nya dihidupkan kalau pas gantian ngomong. Sekarang matikan aja. Terus Dian, mana Dian? Hadir, Pak. Oke, udah sip ya. Udah mantap. Siap semua. Silakan Titin dulu. Tolong poin-poin penting saja nanti dijelaskan ya. Oke, silakan. Silakan Mbak Titin. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalan. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Mbak. Kurang jelas, Kak. Bisa, Mbak. Gak putus-putus, teman-teman? Iya, Mbak, putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok itu ya, yang beranggotakan 3 orang, dari saya sendiri, terus ada Mbak Dian Iklima, sama Mbak Isma. Materinya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, saya akan mencoba menyampaikan tentang pengertian. Yang pertama, materi pertama itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Jadi perubahan tentang fisik. Misalnya kayak bertambahnya berat badan, terus bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran kepala, dan perubahan tubuh yang lainnya. Yang biasa disebut itu pertumbuhan fisik. Kayak misalkan bayi lahir, berat badannya itu 2, sampai 3 kilo. Nanti seiring waktunya berjalan itu akan pertumbuhannya itu naik. Misal berat badannya jadi naik, terus tinggi badannya juga kayak gitu. Terus tentang pertumbuhan juga dapat diamati melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Jadi pemantauan pertumbuhan anak itu dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Terus pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit. Misalnya itu kayak kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya.
perkembangan bisa diartikan dengan peningkatan kemampuan dalam hal struktur dan fungsi tubuh kompleks. Halo Mbak Titin, kok suaranya Materi tentang pengertian. Mbak Titin suaranya putus-putus? Teman-teman bisa dengar suara saya? Ya, yuk lanjut. Ya Pak, mohon maaf Pak, soalnya sinyalnya agak tiba-tiba sinyalnya agak susah lemah. Ya, yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Berarti intinya itu pertumbuhan itu perubahan fisik. Kalau perkembangan itu perubahan mental yang secara bertahap. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, bisa dimengerti tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Materi selanjutnya itu tentang teori pertumbuhan dan perkembangan yang akan disampaikan oleh Mbak Isma. Monggo Mbak Isma, saya persilahkan. Oke. Ya, teori pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme ini adalah setiap ahli yang menganut teori ini percaya bahwa perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan tertentu. Tujuan dari penggunaan teknik behaviorisme ini adalah untuk semakin meningkatkan perilaku yang diinginkan untuk memberikan penghargaan kepada anak. Sedemikian sehingga guru dan orang tua tidak perlu melanjutkan untuk terus memberikan penghargaan yang disebabkan oleh adanya keadaan dari luar. Teori behavioris lebih terkait dengan bagaimana anak-anak berkembang secara sosial, emosional, dan intelektual, tetapi tidak menjelaskan tentang perkembangan fisik karena banyak orang yang menyetujui bahwa perkembangan fisik berkaitan dengan genetika atau keturunan yang ditentukan berdasarkan gen dari kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian tidak memengaruhi perilaku anak. Yang kedua, teori maturationis. Teori maturationis pertama kali dikemukakan oleh Rousseau and Gesell, di mana mereka percaya bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang. Menurut teori ini, pengalaman memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan. Hal ini dipandang lebih baik apabila dibandingkan dengan teori behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual mengikuti tahapan perkembangan dari setiap anak pada dasarnya berbeda-beda. Mereka percaya bahwa setiap anak akan mengembangkan potensi mereka apabila mereka ditempatkan di dalam suatu lingkungan yang optimal dan perkembangan mereka akan menjadi lambat atau bahkan tertinggal apabila lingkungan tidak sesuai. Yang ketiga, teori interaksi. Teori interaksi atau perkembangan ditemukan oleh Piaget. Para tokoh interaksi modern seperti Brunner dan Forman sedang berkelanjutan. Bacanya Piaget, Jean Piaget, ya. Iya. Dan tulisannya Jean Piaget, gitu ya. Tapi Iya. bacanya Jean Piaget, bukan Piaget ya. Ya nggak apa-apa karena belum tahu ya. Ini tak beritahu jadi bacanya bukan Piaget bukan ya, tapi Piaget. Lanjut Mbak. Iya,
ditemukan oleh Piaget. Para tokoh interaksi modern seperti Bonnet dan Forman sedang berkelanjutan untuk melakukan penyaringan teori dari Piaget dan untuk memperjelas konsep tentang perkembangan anak-anak. 4. Teori psikoanilis merujuk pada Brenner, Sigmund Freud, bapak dari psikodinamik atau psikoanalitikal, yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Di dalam terminologi dikatakan bahwa anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber yang berbeda. 5. Teori pengaruh dikemukakan bahwa berbagai teori yang berbeda mengemukakan sudut pandang mereka masing-masing dalam hal menginterpretasikan pengamatan yang sudah mereka lakukan terhadap anak-anak ketika mereka tumbuh dan berkembang. 6. Teori konstruktivisme. Semiawan berpendapat bahwa pendekatan konstruktivisme bertolak dari suatu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri. Setelah dicernakan dan kemudian dipahami dalam diri individu dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang. Sudah. Ya, seperti Yang itu ya. selanjutnya, Tentang materi teori pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya itu tentang materi prinsip-prinsip perkembangan yang akan disampaikan oleh Mbak Dian Iklima. Monggo Mbak Dian, saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, ada aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Yang kedua, ada perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Yang ketiga, ada perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, ada pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap yang keempat, ada pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, ada perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi, dan internalisasi yang lebih meningkat. Yang keenam, ada perkembangan dan belajar terjadi dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang majemuk. Sudah ya? Sudah semua? Ya, begitu penyampaian materi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya diskusi, nanti bagi yang bertugas presentasi, pertanyaan dan komentar dari teman-teman dicatat ya. Nanti diketik, di-share di grup atau ditulis di share di grup siapa yang tanya, pertanyaannya apa, poin-poinnya apa gitu ya. Silakan yang ingin bertanya. Ini PowerPoint-nya di stop dulu, diturunkan. Stop screen. Oke, silakan yang ingin bertanya. Siapa? Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di grup nggak Pak? Atau Bisa langsung ngomong boleh. Langsung ngomong boleh. Silakan yang ingin bertanya, mic-nya dinyalakan.
Di chat juga boleh. Maaf, saya ingin bertanya. Silakan, siapa ini? Ya, Pak. Farihan. Permisi. Saya Farihan Riyati ingin bertanya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa anak sedang dalam proses perubahan mental? Oke. Setelah Farihan, Terima kasih. siapa lagi? Ada yang lain? Saya Pak izin bertanya. Malika. Saya, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Malika Sin. Saya izin bertanya, bagaimana sih faktor penyebab penghambat perkembangan pola berpikir anak seperti itu? Apa faktor penyebab penghambat pola pikir anak? Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, saya Pak. Ya, Retno. Saya Retno Kurniasih mau izin bertanya, bagaimana jika pertumbuhan anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Misal itu kekurangan gizi atau apa, itu bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Ya. Dah 3 dulu ditanggapi. Silakan ditanggapi dulu 3 orang. Nanti setelah Anda menanggapi baru saya. Silakan ditanggapi, Mbak. Iya, Pak. Sebentar. Ya, izin menanggapi tentang pertanyaan Mbak siapa ya yang tadi yang bagaimana cara kita mengetahui proses perubahan mental dari Mbak Fariha ya? Farihan Riyati, Mbak. Iya. Ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Anak itu kan apa ya? Biasanya itu identiknya itu peniru. Jadi apalagi pada masa golden age ya, apa-apa semuanya itu rasa ingin tahu, terus meniru. Cara mengetahuinya ya dari apa? Dari cara pembinaan dari lingkungannya, misalkan kayak diajarkan untuk apa? Untuk misalkan kayak kemampuan untuk memberi. Jadi orang tua itu mengajarkan anaknya untuk bagaimana kalau dikasih, terus cara menanggapinya itu gimana. Jadi ada kemampuan-kemampuan, intinya itu dari proses pengajaran lingkungan, entah lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Terus juga ada dari faktor budaya, misal kayak pembiasaan pengajaran di keluarga atau lingkungan, bisa jadi anak mengikuti cara pengajarannya itu gimana, perubahan mentalnya. Misal kayak orang tua di rumah kadang suka marah-marah, jadi anak kalau apa bisa menanggapinya itu kalau ada sesuatu jadi pemarah. Kalau orang tuanya mengajarkan tentang kesabaran ya anaknya juga jadi ikut sabar gitu. Intinya itu dari pembinaan orang tua dan lingkungan.
Mungkin seperti itu. Teman-teman, ada yang mau menanggapi? Boleh, silakan. Tidak ada. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Fariha. Nanti lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Pak Fauzi. Ya, bisa dimengerti Mbak Fariha? Kita lanjut aja. Dilanjut, Mbak. Silakan dilanjutkan. Kan masih ada pertanyaan lain. Oke, Pak. Ayo Mbak Dian sama Mbak Isma. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mali Hasin. Pertanyaannya kan, bagaimana faktor penyebab penghambat pola berpikir anak? Faktor penyebab penghambat pola berpikir anak itu biasanya orang tua itu selalu memarahi anak, terus melarang anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Terus selalu mengikuti anak dan membuat jadwal kegiatan anak itu padat. Ya, seperti itu. Untuk Mbak Mali Hasin, seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Yuk, dilanjut. Terus saja. Mencoba menanggapi dari pertanyaan Mbak Retno ya, bagaimana jika pertumbuhan tidak sesuai. Terus cara menanganinya. Ya, mungkin karena orang tua tidak kayak dari awal mungkin kurangnya perawatan, kayak pemenuhan nutrisi. Jadi cara menanganinya ya kita sebagai orang tua itu harus memenuhi nutrisi gizi anak kayak gitu. Terus ada perawatan kesehatan itu dilakukan secara teratur. Misalkan kayak orang tua mungkin kurangnya perawatan karena terkendala biaya atau apa dan lain-lain sehingga anaknya tidak dikasih perawatan sehingga pertumbuhannya itu jadi tidak sesuai. Ya, cara menanganinya dengan perawatan lah, kayak imunisasi atau timbang kayak gitu. Jadi orang tua berperan penting dalam pertumbuhan. Jadi orang tua ya faktor utama buat penanganan anaknya ya dari orang tuanya, harus perhatian kepada anaknya. Ya mungkin seperti itu, Mbak Retno, bisa dipahami? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Masih ada? Sudah, Mbak. Sudah pertanyaan. Ya? Oke.
Baik. Pertama, tentu saya akan menanggapi dulu pertanyaan sebelum saya menyampaikan tambahan materi. Tadi ada pertanyaan, cara mengetahui anak itu sedang sedang berkembang atau ada proses mental gitu ya. Yang dimaksud proses mental itu jangan sampai nanti mengarah kepada orang punya gangguan mental gitu ya. Mental itu adalah sesuatu yang bukan fisik, tapi sesuatu yang bersifat berkembangnya fungsi-fungsi organ dan produksi dari perkembangan mental itu. Contoh, bahasa, ngomong, itu proses mental. Anda bisa tahu bahwa anak sedang berpikir atau pemikirannya sedang berkembang. Maka ketika ngomongnya runtut, jelas, lancar, itu ya proses berpikirnya lagi jalan. Proses mentalnya lagi jalan. Tapi anak bicara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan fisiknya. Ya, organ-organ ini, lidah, ya, pita suaranya tumbuh dengan baik. Maka sering orang mengatakan ketika anak punya gangguan bicara, itu ada organ saraf tertentu boleh jadi yang terganggu. Ya. Saraf itu fisik, tetapi ketika saraf itu berfungsi, itu proses mental. Ada asupan suara, asupan bahasa masuk ke otak kita, akhirnya kita merekam, paham, muncullah kosakata itu melalui bahasa lisan kita. Itu begitu, Mbak. Itu proses mental. Menendang. Menendang itu perkembangan fisik motorik. Ya, jadi perkembangan. Bisa nendang itu perkembangan. Apa proses yang terjadi adalah ada rangsangan. Sehingga saraf ototnya bergerak, pikirannya mengarahkan kaki ke bola, sehingga nendangnya pas. Karena antar aspek itu saling terkait. Tetapi tidak ada orang bisa menendang bola ketika dia tidur. Karena proses berpikirnya tidak sedang mengarah ke situ gitu loh. Nah, ketika orang tidur ya dia seperti orang mati kan. Hanya nyawanya saja masih ada. Apakah orang tidur proses berpikirnya tidak jalan? Tetap jalan. Proses berpikirnya jalan, cuma jalan dalam alam bawah sadar boleh jadi, ya kan? Gitu. Sehingga ketika muncul orang bangun tidur kan muncul kesadaran baru. Orang bangun tidur kadang-kala kaget juga kan, gitu kan. Itu begitu Mbak Fariha ya. Jadi kita mengetahui anak sedang ada proses mental itu ya melalui aktivitas, melalui bicara, melalui kemampuan-kemampuan yang bisa diamati oleh kita. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan adalah proses mental. Ya, proses psikis, proses dalam ya yang mengatur kita. Yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana penyebab penghambat pola pikir. Ya. Orang berpikir itu ada proses fisik, ada proses mental. Ya, proses fisiknya itu ada tadi di saraf, di otak, sebagai pusat pengendali seluruh organ tubuh itu di otak. Jika ketika proses berpikir atau pola pikir itu terhambat, itu salah satu faktornya sangat boleh jadi karena ada problem pada saraf otak kita. Yang kedua, orang berpikir itu juga dipengaruhi oleh hal yang bersifat fisik, contoh kesehatan, kurang gizi. Akhirnya berdampak kepada organ saraf otaknya tidak berkembang dengan baik karena kurang nutrisi, kurang gizi, ya. Dampaknya produktivitas otaknya tidak optimal.
sehingga tidak melahirkan produk-produk pemikiran yang bagus. Yang ketiga, tentu saja penyebab penghambat juga karena perlakuan lingkungan. Ya, anak yang hidupnya selalu tertekan, tahu tertekan ya, Mbak Malika mana tadi? Ya, Iya. yang selalu tertekan, diintimidasi, hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, itu mesti mikirnya nggak bebas, Mbak. Betul nggak? Mesti akan tidak pinter lah gitu. Mau berpikir aja nggak sempat. Menghadapi ketakutan saja nggak rampung-rampung. Maka kenapa kemudian semua bangsa di dunia itu ingin merdeka, Mbak? Salah satu merdeka yang diharapkan adalah merdeka agar bisa berpikir bebas. Ketika orang bisa berpikir dengan baik, maka dia akan bisa menggagas apa saja. Ketika orang itu di bawah tekanan, intimidasi, ketakutan, kira-kira bisa mikir apa ora? Nggak bisa. Terhambat nggak? Terhambat. Makanya anak usia dini pun begitu. Ketika Anda jadi guru atau orang tua banyak menekan, menakut-nakuti, membuat anak was-was, khawatir, ya, itu pasti pola pikirnya akan terhambat, ya kan? Jadi ada faktor yang bersifat bawaan, ada faktor karena kesehatan, ada penyebab karena faktor perlakuan, lingkungan, sosial gitu ya, atau budaya yang ada di sekitar kita. Sehingga pola pikir kita akan terhambat. Kita ada di lingkungan orang yang memberi ruang berpikir bebas bagi kita. Ya. Tentu ini akan memberikan apa ya? Kelebihan atau kesempatan bagi kita untuk pola pikirnya tumbuh berkembang dengan baik. Ya, suasana happy, suasana senang, tenang, aman, nyaman. Kira-kira enak kan untuk mikir kan? Ya, hidup sedih terus, hidup takut terus, hidup khawatir terus, nggak iso mikir, Mbak. Ya, nggak iso mikir. Coba Anda sedih saja kan kacau pikirannya kan? Nggak ngarap tugas, nggak jalan, ya. Anda pertama kali masuk kos atau pondok itu kan sedih, ya. Wah, nggak konsen, makan nggak enak, ngaji nggak nyaman, tidur nggak tenang, ya kan? Buru-buru untuk mikir, gitu kan? Itu ya, jadi begitu, Mbak. Anak-anak juga begitu, Mbak. Apalagi anak sensitif sekali kalau urusan tekanan, ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Saparetno tadi. Bagaimana jika pertumbuhan anak tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan? Misalnya karena kurang gizi. Nah ini Anda sudah menjawab ini. Ya. Jadi pertumbuhan itu kan sangat berhubungan dengan dimensi fisik jasmaniah. Kalau bicara fisik jasmaniah, faktor yang paling kuat menentukan itu adalah faktor bawaan, ya, dan faktor gizi kesehatan. Faktor bawaan itu akan berhubungan dengan faktor gen. Dia membawa sakit bawaan tidak, ya kan? Dia membawa kromosom yang tidak normal apa tidak. Maka ada orang yang dari lahir bermasalah, ya kan? Dari lahir memang sudah punya masalah kesehatan. Sehingga menghambat pertumbuhan. Sehingga misalnya 1 tahun sudah bisa jalan, dia belum bisa jalan. Bahkan ada anak yang sampai dewasa nggak pernah bisa jalan. Badannya lemas, ya Mbak ya. Itu banyak, ada begitu. Saya punya pengalaman melihat orang begitu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Dia dari bayi tidak pernah duduk saja nggak bisa, Mbak. Apalagi berdiri. Karena memang ada kelainan bawaan yang bersifat genetika. Nah, ini juga faktornya banyak. Bisa faktor karena keracunan, karena obat, karena polusi, ya kan? Karena kromosomnya rusak dan lain sebagainya. Yang memang itu sudah dari dalam kandungan sudah ada masalah gitu ya.
Makanya kan sekarang selalu disarankan ada cek kesehatan ketika ibu hamil. Semakin mendekati kelahiran, maka semakin sering kontrol kan katakanlah gitu ya. Ini dalam rangka untuk deteksi dini istilahnya Mbak. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Salah satu deteksi dini tentang pertumbuhan anak manusia. Setelah lahir pun begitu, setelah dewasa pun begitu. Dideteksi. Deteksi itu kan diperiksa, ya, diamati, dicermati, itu namanya deteksi. Sehingga kalau ada hambatan pertumbuhan akan segera bisa diatasi, ya. Ini anak sudah mestinya berat badannya 6 kilo kok ajuk saja 4 kilo. Ada apa, ya kan? Maka ahli gizi akan mencoba, oh ini kurang gizi, maka ditambahilah suplai makanan tertentu. Oh ini ada problem flek, misalnya kan gitu kan, flek, maka diobati flek. Kadang ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun mengobati flek, ya kan? Ada persoalan di paru-paru misalnya, sehingga akan berpengaruh bagi pertumbuhan yang tidak sesuai dengan mestinya. Ya, mestinya sudah bisa berdiri kok belum. Ada apa ini? Dikontrol ke dokter anak, ya. Tuh, timbangannya kok anak kok hanya tumbuhnya tinggi, berat badannya tidak. Ini ada masalah. Bocah dhuwur tapi timbangannya enteng. Ya Mbak ya, ringan. Ini juga bermasalah, jadilah anak kurus. Ya kan, nggak ideal antara tinggi badan dengan berat badan. Ada juga bocah pendek tapi abot banget. Berarti bocah obesitas, gemuk. Terlalu gemuk juga berbahaya. Ya kan? Makanya perlu ada deteksi. Wah, ini ada kelebihan hormon tertentu ini. Wah, ini anaknya makannya nggak karu-karuan ini. Anak umur 6 tahun porsinya sudah seperti mahasiswa UIN gitu kan. Ya, tanduk pun dulu gitu kan. 1 piring penuh. Ya. Ini juga masalah. Jangan, wah seneng anakku mangannya akeh gitu. Ini jangan gitu. Makan pun ada porsinya. Anak itu akan makan sesuai dengan kapasitas tubuh. Maka ketika ada anak dengan posisi tubuh masih usia segitu kok makannya banyak sekali, orang tua tidak boleh kemudian mengatakan, wah seneng aku, panganannya cepet entong. Anakku sing umur 6 tahun, mangan 1 ceting gitu kan. itu itu nggak boleh begitu. Ya, sebentar ya, ada tamu saya. Ini tamu dulu. Bapak, monggo. Sebentar ya, tunggu ini ada tamu mau pinjam terpal ini. Nggih, Pak.
Baik, saya lanjut. Jadi ada mekanisme kita, Anda sebagai guru itu juga harus punya kemampuan mendeteksi tumbuh kembang anak. Jadi kalau misalnya nanti jadi guru PAUD, Anda harus amati satu persatu, dicek giginya, ya, kemudian telinganya, kemudian suaranya, ajak ngobrol, matanya, gitu kan. Di sekolah kan biasanya ada timbangan, ya, ada meteran, anak suruh berdiri. Nah, dicatat itu. Waktu masuk tingginya sekian, setelah 1 semester sekian gitu. Nah, di samping di rumah orang tua tentu melakukan cek juga di rumah atau di posyandu mungkin ya. Tapi di sekolah juga harus lakukan itu untuk biar tahu bahwa ada tidak hambatan, ada tidak problem tumbuh kembang anak. Sehingga kalau kemudian Anda kok tahu ada potensi masalah pada anak itu, segera orang tua diberitahu. Ya, syukur sekolahan atau PAUD itu punya kerjasama dengan puskesmas misalnya. Adakan pemeriksaan kesehatan rutin, adakan kontrol gizi anak. Ya, biasanya di PAUD-PAUD itu kan ada hari-hari tertentu untuk pemberian makanan tambahan kan, PMT itu. Ya, atau hari tertentu anak suruh bawa makanan-makanan yang menunya sehat. Itu juga bagian dari upaya untuk membantu anak agar tumbuh kembangnya optimal. Ya. Nanti orang tua diberitahu, Bu, ini putrane jenengan kalau seamati dalam seminggu ini kok angop terus gitu. Ngantuk terus. Saya tanya katanya perutnya sakit, Bu. Saya tanya katanya pusing, Bu. Coba Bu, diperiksakan ke bidan atau ke dokter. Begitu, guru harus lakukan itu. Anak kok kalau pelajaran, temannya aktif bermain ke sana kemari, kok dia hanya jadi penonton, ya, termenung. Ada apa ini? Mungkin Anda bisa deteksi, wah ini anak diajak ngobrol kok susah. Lama-lama Anda tahu, oh ini anak lagi sedih. Anak lagi takut, anak lagi khawatir, gitu loh. Ternyata dia ada kekhawatiran, takut dengan salah seorang temannya, gitu kan. Anak ngobrol, kenapa nggak ikut main? Takut nanti dipukul oleh itu, gitu kan. Jadi disitulah Anda harus paham. Jadi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu macam-macam, ya. Ada faktor bawaan, ada faktor gizi, kesehatan, ada faktor lingkungan, sosial anak. Luar biasa pengaruhnya. Maka kuliah ini sangat penting untuk membekali Anda agar Anda paham. Makanya tolong nanti saya minta untuk ini, membaca ini ya. Membaca. Mana ini? Nah ini. Anda nanti tolong, ini nanti saya kirim bolehlah ke grup ya. Nanti Anda baca Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang di dalamnya ada STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, berupa tabel. Nah ini standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak yang sering dikenal dengan STPPA. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Contoh misalnya, usia lahir sampai 12 bulan. Pada usia 3 bulan, pada nilai agama dan moral, anak sudah bisa ini, mendengar berbagai doa, lagu religi, dan ucapan yang sesuai dengan agamanya. Sehingga Anda kalau punya anak usia 3 bulan, biasakan mendengarkan ini. Anak belum bisa menirukan, tapi diperdengarkan. Gitu loh. Ini tabelnya. Nah, semuanya ya. Nah, kognitif pada usia 9-12 bulan, memahami perintah sederhana. Jadi kalau Anda punya anak 1 tahun, misalnya Anda bilang kepada anak,
ambilkan itu, kamu ke sini, itu gelas, ditaruh di meja, itu sudah paham mestinya anak itu. Ya, kalau belum paham berarti ada masalah, gitu loh. Ini tabel untuk dua hal. Satu, mendeteksi tumbuh kembang. Yang kedua, tabel untuk kita memperlakukan anak untuk standarnya ini. Nah, itu loh. Melebihi standar ini harus hati-hati karena bisa tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Karena prinsip perkembangan anak usia dini adalah anak akan berkembang sesuai dengan tingkatan atau tabel perkembangan. Ya. Nah, ini misalnya menunjukkan reaksi atas rangsangan. Jadi bisa nggak ketika ada rangsangan, anak mereaksi. Contoh ini ya, pada usia setahun memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Kalau ada anak setahun dipanggil namanya kok anteng, baik, noleh enggak, ngerespon tidak, ya. Makanya Anda ketika punya anak 9-12 bulan atau 1 tahun itu, biasakan sambil diabani, sambil diceluk namanya untuk mengenal dirinya. Ya kan? Misalnya begitu. Mencoba mencari benda yang disembunyikan. Nah, Anda bilang gini, itu ambil bola di bawah kursi. Dia sudah bisa mencari. Mencoba membuka menutup gelas cangkir. Nah, ya, cangkir ada tutupnya, terus dibuka, ditutup, wis pinter harusnya, gitu loh. Kalau belum pinter berarti ada yang terlambat perkembangannya. Bisa dipahami ya? Ini contoh. Tabel ini sangat penting untuk Anda jadikan rujukan ketika Anda, ini kurikulum ini, kurikulum standar nasional untuk memberikan pendidikan bagi anak. Nah ini nanti terus sampai usia 24 tahun. Ini misalnya 18 bulan sampai 24 bulan. Ini kan 2 tahun ya. Anak sudah bisa menirukan gerakan ibadah dan doa. Jadi umur 2 tahun anak sudah bisa takbiratul ihram, angkat tangan, berdoa angkat tangan, bisa menirukan bacaan, baca doa-doa pendek, ya, sikap baik seperti diajarkan terhadap orang yang sedang beribadah seperti apa, mengucapkan salam, mengucapkan kata-kata baik, maaf, terima kasih, matur nuwun, gitu ya. Itu sudah harus mulai dibiasakan pada usia-usia itu. Nah, dalam bidang fisik motorik misalnya ini ya, fisik motorik kasar, mestinya anak 18 bulan sampai 24 sudah bisa ini. Berjalan sendiri tanpa jatuh. Berarti usia itu orang tua harus sudah membiasakan anak untuk belajar jalan sendiri. Melompat di tempat, melompat mumbul-mumbul. Maka kalau Anda besok jadi pengasuh di TPA, tempat penitipan anak untuk usia 2 tahun ini, Anda latih mereka untuk melompat-lompat. Naik turun tangga, ya, atau dari kursi ke kursi, atau dari lantai ke kursi, yang nggak harus tangga ya, bisa juga dari kasur ke bantal, jadi bisa saja distimulasi begitu. Anak sudah bisa nggak jatuh. Berjalan mundur beberapa langkah, mundur, mundur, maju mundur, jongkok, gitu misalnya kan gitu. Dibuat nyanyian gitu. Menarik dan mendorong benda yang ringan. Nah, ada kursi ya, kursi ringan didorong. Untuk apa? Merangsang motorik. Melempar bola ke depan tanpa kehilangan keseimbangan. Dilempar bola. Ya, jadi tidak jatuh ketika melempar itu. Menendang bola ke arah depan. Nah, menendang bola. Agar motorik kasarnya jongkok. Nah, ini sesuatu yang harus dipahami ya. Ini dalam hal kesehatan dan perilaku keselamatan. Berat badan sesuai dengan standar usia. Nah, ini harus ditimbang ini. Usia 24 bulan harusnya sudah berat badannya berapa? Anda lihat di kartu namanya itu KMS, kartu menuju sehat untuk anak ya. Di sana jelas usia sekian-sekian, antar sekian berat dan seterusnya. Ada. Tinggi badan diukur. Berat badan apakah sesuai dengan standar tinggi badan? Nah, tadi yang saya sebut kurus apa gemuk, ucai pendek
awaknya gede, itu berarti gembrot. Anaknya tinggi, beratnya ringan, berarti kurus, langsing, lancir, begitu ya. Termasuk lingkar kepala diukur. Lingkar kepala diukur. Nah, mencuci tangan sendiri. Jadi anak usia 1 tahun itu sudah harus bisa nyuci tangan sendiri. Makan dengan sendok waktu walau belum rapi. Meskipun masih acak-acakan sudah dilatih, dibiasakan bisa megang sendok. Karena megang sendok itu bagian dari fisik motorik ya. Ini kan konteksnya lagi fisik motorik ya, tapi dimensinya dimensi kesehatan dan perilaku keselamatan dan seterusnya. Kognitif ini misalnya pada usia 12 bulan harus sudah bisa apa. Ini nanti sampai usia 6 tahun karena di Indonesia itu kan PAUD itu sampai usia 6 tahun nih ya, sampai 6 tahun. Oke. Nah, ini tolong nanti dipelajari agar Anda tidak keliru ya. Ini penjelasan ini saya kira sudah bisa menjawab semua pertanyaan ya yang diajukan oleh teman-teman tadi. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Bisa. Pak. Nah, ini contoh ya. Pak. Untuk memahami apa itu pertumbuhan. Pertama, ini ya merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Maka tadi disebut ada tinggi, berat, panjang, pendek kan bisa diukur ya secara kuantitatif. Mengikuti perjalanan waktu. Maksudnya begini, orang tumbuh itu waktu bergerak, pertumbuhannya bergerak. Ini yang normal. Jadi kalau anak itu usianya semakin tua, maka idealnya tinggi badan juga semakin naik. Dan pada usia dini ini waktu yang sangat progres, sangat cepat. Dalam keadaan normal, setiap anak memiliki pertumbuhan tertentu. Tadi saya sebut, untuk usia sekian begini, usia sekian begini. Ini yang normal. Kalau yang tidak normal tentu saya sebutkan tadi, ada anak dari lahir sampai meninggal tidak pernah bisa jongkok, atau tidak bisa duduk ya, apalagi berdiri. Nah, kemudian yang perkembangan, terjadi perubahan dalam aspek fisik ya dan aspek psikis, itu perkembangan. Jadi perkembangan itu dua hal, fisik dan psikis. Berat badan, organ tubuhnya berubah, maka kematangan berpikirnya semakin berkembang. Ketika orang semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Terjadinya perubahan dalam proporsi. Nah, proporsinya, apa proporsi itu? Proporsi tubuh. Anak berubah dengan fase perkembangan pada aspek fisik. Pada aspek psikisnya, perubahan imajinasi dan fantasi. Dari fantasi ke realitas. Yang membayangkan suatu, kemudian nyatanya seperti apa. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. Jadi yang lama itu berubah. Contoh, tanda-tanda fisik. Kelenjar timus, kelenjar anak-anak. Jadi seiring bertambahnya usia, anak juga berkembang. Ya, gerak-geriknya menjadi lebih tertata, lebih terukur, ya, lebih terarah. Kalau waktu anak-anak kecil, apa-apa reaktif, apa-apa tidak terukur, sedikit-sedikit melompat, nggak tahu dia jatuh. Kalau sudah semakin gede, tentu sudah semakin punya pertimbangan, itulah maknanya begitu. Diperolehnya tanda-tanda baru. Contoh, tanda yang fisik, pergantian gigi. Ya, karakter seks pada usia remaja berubah, contoh suaranya berubah. Ya, kalau yang perempuan semakin gede, bagian dadanya semakin besar ya karena tumbuh ya. Tanda psikisnya, rasa ingin tahunya semakin tinggi, interaksi dengan lawan jenis semakin saling tertarik. Nah, itu misalnya begitu. Ini tadi sudah disampaikan ya, prinsip perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi, macam-macam faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, ada pola asuh orang tua. Pola asuh yang diberikan orang tua itu mempengaruhi ya. Kemudian lingkungan, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian tadi keturunan atau gen. Ya. Jadi sangat tinggi pengaruhnya bagi perkembangan anak. Ini yang harus diperhatikan oleh
teman-teman, ya. Tumbuh atau pertumbuhan berkenaan dengan ukuran organ tubuh. Sedangkan kembang atau berkembang berkenaan dengan fungsi organ. Nah, karenanya pertumbuhan itu berhubungan kaitan atau berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran organ individu dan hal lain yang dapat diukur melalui ukuran, bisa berat, bisa panjang, bisa besar. Contoh lingkar kepala dan lain sebagainya. Semua ini memerlukan proses pemantauan yang tepat. Ya, kalau perkembangan itu bagaimana fungsi dari organ itu, ya? Ini contoh ini ya. Ini kan pertumbuhan sekaligus perkembangan ini. Ya, dulu melumah saja, lama-lama bisa mengkurep, bisa tongkrong, bisa ngadik jalan, bisa jalan sambil membawa mainan, nah, gitu kan? Itu tumbuh berkembang. Ya. Semakin tinggi, semakin kuat ototnya itu pertumbuhan. Tapi semakin tinggi, semakin kuat itu mengarahkan anak semakin bisa jalan. Jalan itu perkembangan. Nah, ini yang Bang sudah kita bicarakan ya. Usia dini merupakan golden age. Makanya pertumbuhan dan perkembangan terjadi semasa usia dini menjadi fondasi. Tadi sudah saya sebutnya bagi anak di masa dewasa. Setiap anak akan tumbuh dan berkembang serta belajar dengan kecepatan yang berbeda antar anak seusianya. Jadi jangan membayangkan semua anak itu sama, enggak ada. Usianya sama tidak lantas membuat orang dianggap semuanya sama, tidak. Ya. Jadi kita saya kira penting untuk memahami memahami bahwa harus betul-betul tepat kita ya. Tidak ada yang sama. Nah, stimulasi pendidikan itu sangat dibutuhkan pada anak. Untuk bisa memberikan stimulasi pendidikan pada anak, maka satu, kita harus memahami karakteristik anak. Ya, karakteristik anak. Hal-hal yang memang dimiliki anak. Dan karakteristik itu ada karakteristik yang bersifat umum dan ada karakteristik yang bersifat khusus. Yang umum itu, secara umum semua anak mengalami. Tapi yang khas, unik, itu pada masing-masing itu pasti ada. Karena ingat, setiap anak tumbuh berkembang tidak sama. Yang kedua, didasarkan pada tahap tumbuh kembang anak. Tadi, tahapan-tahapan yang ada di tabel STPPA tadi penting dibaca. Memperhatikan seluruh aspek kecerdasan anak, yang oleh Gardner dikenal dengan kecerdasan majemuk. Ada seluruh kecerdasan bahasa, kecerdasan kognitif, kesejahteraan, logik, matematik, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan natural, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan macam-macam ya, spiritual ya, atau eksistensial. Banyak ya. Ciptakan suasana yang menyenangkan, tidak membosankan, serta tidak memaksa. Tadi sudah saya sampaikan. Anak kalau belajar suasananya tertekan, takut, sedih, nggak bisa berkembang. Ya. Ini ya, tadi yang saya sebut, dimensi kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Howard Gardner. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan terkait dengan kemampuan merangkai kalimat. Anak yang pintar bercerita, itu kecerdasan linguistiknya bagus. Kecerdasan logika dan matematika, cerdas angka, rasional, dan cermat, tepat, cepat memecahkan masalah. Kecerdasan spasial, cerdas ruang, tempat, gambar. Orang yang akan menjadi arsitek itu harus punya kecerdasan spasial, sehingga bisa membuat desain desain yang nyeni tentang sebuah lokasi tertentu, sehingga menghasilkan gedung bangunan yang enak, nyaman, dan indah dilihat dan ditempati.
Serta sopir itu harus punya kecerdasan spasial, karena dia akan menuju suatu tempat yang boleh jadi belum pernah dia temukan, hanya diberi ancer-ancer. Itu harus punya kecerdasan spasial. Termasuk para orang-orang yang bekerja di dunia laut lah ya, di laut itu ya. Harus tahu nahkoda, termasuk para pilot ya, itu harus punya kecerdasan spasial. Kecerdasan kinestetika raga atau bodily kinestetik. Cerdas raga, olah tubuh. Kemudian kecerdasan musik. Rhoma Irama itu punya kecerdasan ini luar biasa. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Kecerdasan intrapersonal, memahami dan mengontrol diri. Kecerdasan natural. Ya, ini saya kira bisa kita perdalam nantinya ya. Kemudian terakhir, ini tadi sudah disampaikan ya beberapa teori perkembangan. Saya kira cukup dulu karena waktu sudah habis ya. Saya harus bersiap untuk kegiatan lain. Anda juga boleh jadi ada kuliah lain ya. Saya kira ini penting, tadi sudah banyak disampaikan tentang teori-teori perkembangan yang menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikuatkan oleh Anda agar paham ya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, saya kira itu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang berbeda. Prinsipnya antar materi ini saling terkait. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mari kita akhiri, kita tutup kuliah pagi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polisi. Terima kasih Bapak.